Selamat datang di Krisna Bacot Bola. Di video kali ini, Krisna Bacot Bola akan membahas mengenai hubungan yang sangat kental antara Tim Nasional Indonesia dan Persebaya Surabaya. Seperti apakah hubungan yang kental yang Mimin maksud? Simak video ini sampai habis. Bagi para bonek mania atau yang khususnya mengidolakan Persebaya Surabaya sebagai klub kesayangan mereka, pasti tahu yang Mimin maksud. Ya, dimana setiap era keemasan Tim Nasional Indonesia pasti ada bintang berdarah Persebaya Surabaya di dalamnya. Kita mulai dari sekitar tahun 2015 sampai dengan 2016, di mana ketika itu PSSI mengalami dualisme federasi. Pada masa itu bahkan ada liga tandingan yang bernama Liga Premier Indonesia. Hal yang menarik lainnya adalah ketika Tim Nasional Indonesia harus mengikuti ajang Piala AFF tanpa bintang-bintang langganan Timnas. Piala AFF yang saat itu berlangsung di Singapura, Tim Nasional Indonesia sendiri diasuh oleh Alfred Riedel yang sebelumnya di tahun 2010 berhasil membawa Tim Nasional Indonesia menjadi peringkat runner-up. Di tengah tidak adanya pemain bintang-bintang langganan Tim Nasional yang masuk ke dalam skuad Tim Nasional Piala AFF 2016, PSSI yang sah ketika itu lalu memutuskan memasukkan pemain naturalisasi seperti Johnny Van Bokering dan Tony Heri Kusel yang seperti pemain lokal. Namun meski bermain dengan materi yang sangat pas-pasan, Alfred Riedel lagi-lagi menunjukkan kelasnya dengan membawa Tim Nasional Indonesia menjadi kembali sebagai runner-up di Asia Tenggara. Selain tangan dingin seorang Alfred Riedel yang untuk kedua kalinya berhasil mengantarkan Tim Nasional Indonesia menjadi runner-up Asia Tenggara, muncul nama Andik Firmansyah yang berhasil menjadi tulang punggung Tim Nasional Indonesia. Bagaimana tidak, peran Andik Firmansyah di skuad Piala AFF tahun 2016 begitu kentara, di mana ia satu-satunya pemain bintang yang ikut pada turnamen Piala AFF tersebut. Selain di turnamen Piala AFF 2016, masih ingatkah Anda ketika seorang Andik Firmansyah terkena tackle oleh seorang David Beckham? Dan di akhir pertandingan uji coba antara Tim Nasional Indonesia melawan LA Galaxy, David Beckham pun bertukar jersey dengan seorang Andik Firmansyah. Selain di tahun 2015-2016, kita mundur 3 tahun sebelumnya, tepatnya di tahun 2013. Di mana saat itu racikan Indra Syafri berhasil melahirkan Tim Nasional U19 yang sangat-sangat mematikan di level Asia Tenggara. Gaya permainan Tim Nasional U19 racikan Indra Syafri ketika itu lebih mirip Barcelona dengan gaya tiki taka kaki ke kaki.
Jika di Piala AFF tahun 2016 ada seorang Andik Firmansyah yang berasal dari Persebaya Surabaya yang muncul sebagai roh permainan timnas, maka di tahun 2013 di level U19 ada nama Evan Dimas yang muncul sebagai roh permainan tim sekaligus seorang kapten. Masih ingatkah kalian dengan cara pemain level U19 era Evan Dimas mengalahkan Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U19 ketika itu dengan skor 3-2? Bahkan Evan Dimas mencetak hat-trick saat itu. Sayangnya kehebatan mereka harus dihancurkan oleh kesombongan diri sendiri. Bagaimana tidak, kehebatan tim nasional U19 dihancurkan oleh Tur Nusantara agenda PSSI sendiri. Namun, apapun, tim nasional U19 era Evan Dimas akan selalu dikenang dan akan selalu diingat gaya permainannya. Selain dua sosok sebelumnya yang sudah pantas dikenang sebagai legenda hidup tim nasional Indonesia dari Persebaya Surabaya, di era kepelatihan Sintayong sekarang pun masih ada generasi penerus dari Persebaya Surabaya yang sekarang sudah melenggang mulus di Eropa bersama FK Deinze Belgia. Siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Walaupun ia bermain untuk FK Deinze Belgia, ia adalah salah satu bintang masa depan Persebaya Surabaya terdahulu. Marcelino Ferdinand bahkan mampu melebihi prestasi dua pendahulunya tersebut, yaitu membawa 3 level timnas lolos langsung ke Piala Asia. Dengan usianya yang masih muda dan karir yang masih panjang, Marcelino Ferdinand sudah pantas disebut sebagai calon legenda tim nasional Indonesia dari Persebaya Surabaya. Jadi itulah legenda Persebaya Surabaya dalam generasi emas tim nasional Indonesia, di mana dalam setiap generasi emas tim nasional Indonesia terkandung DNA Persebaya Surabaya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang.